Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang dan Tuan Mohriduan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7488 sampai bab 7491. Saat itu, Tawana benar-benar terpikat oleh Ye Chen di hadapannya. 2 kali, ia turun bab prajurit dewa di saat-saat kritis, menyelamatkan nyawanya, dan yang terpenting, ia begitu kuat, begitu berwibawa, sangat sesuai dengan fantasi tertingginya tentang seorang kekasih, bahkan jauh melampauinya. Meskipun ia adalah salah satu penyanyi wanita tersukses di dunia, jauh di lubuk hatinya, ia mengagumi kekuatan. Namun, tak seorang pun pria di sekitarnya yang layak dikaguminya. Ye Chen adalah satu-satunya. Karena itu, ia kini telah sepenuhnya merelakan. Nyawanya telah diselamatkan 2 kali oleh Ye Chen, membuatnya pantas untuk menyinggung siapapun demi Ye Chen. Dalam hatinya, ia berpikir, apa itu Blackwater Company? Apa gunanya mereka? Jika mereka memprovokasiku, aku akan menulis lagu hanya untuk menghina mereka. Tidak, tunggu. Aku bisa merilis 1 album penuh untuk menghina mereka. Judul albumnya adalah I Was Nearly Assassinated by Blackwater. Ketika saatnya tiba, aku bahkan tidak akan peduli untuk menghasilkan uang dari album ini. Aku akan mengizinkannya untuk dibagikan secara gratis di platform musik di seluruh dunia. Bukan untuk apapun, hanya untuk menunjukkan pendirianku kepada Ye Chen. Bahkan jika dia memintaku untuk mengambil pistol dan menyerbu markas Blackwater untuk mati, aku akan melakukannya dengan sukarela. Melihat kerja sama Tawana, Ye Chen mengangguk puas. Wanita Amerika yang liar ini, terlepas dari banyak skandal dan sejarah asmaranya yang kaya seharusnya tidak terlalu terikat secara emosional, jadi Ye Chen tidak yakin apakah dia akan bekerja sama. Tapi sekarang, sepertinya wanita Amerika ini memiliki sedikit kesetiaan dalam dirinya. Dia segera menginstruksikan, setelah jaringan pulih, aku akan membangunkan semua orang. Mereka pasti akan mengingat semuanya sebelum mereka pingsan. Jadi ketika mereka bertanya, Tuan Elnor dan Nona Sweet, kau akan memberitahu mereka. Pertama, mereka pingsan karena Emma Kui dan anak buahnya melemparkan obat ke dalam bar yang menyebabkan pingsan. Kedua, kalian berdua tidak pingsan karena Emma Kui memberimu penawar, dengan maksud mengeksploitasi kalian lebih jauh. Pada titik ini, Hamid, yang berdiri di dekatnya, dengan cepat bertanya, Saudara Ye, bagaimana dengan saya? Bagaimana saya menjelaskan mengapa saya tidak pingsan? Ye Chen meliriknya, saya tidak menyebut Anda, artinya Anda tidak perlu menjelaskan. Berpura-puralah Anda baru bangun dari pingsan seperti yang lain. Oh, benar, benar. Hamid tertawa canggung, lihat otak saya, jauh sekali dari otak Anda, Saudara Ye. Ayo, ayo. Ye Chen mengangguk dan melanjutkan ke Tawana dan Bernard Elnor. Ketiga, mengapa para teroris tidak membunuh semua orang dan malah bekerja sama dengan kalian berdua? Tuan Bernard Elnor, jelaskan bahwa Anda menjanjikan $100 juta kepada Emma Kui, jadi dia mengkhianati kelompoknya. Bernard Elnor segera berkata, tidak masalah, Tuan Ye, serahkan saja padaku. Ye Chen menoleh ke Tawana. Nona Sweet, nanti kau akan menyiarkan langsung semuanya di media sosialmu. Beritahu dunia bahwa pria bernama Emma Kui ini, yang memimpin tentara bayaran Blackwater, datang ke Pulau White Horse untuk melakukan serangan teroris. Untungnya, Tuan Bernard Elnor menggunakan kekayaannya untuk menyelamatkan semua orang. Tawana mengangguk tegas, baiklah, Tuan Ye, aku akan melakukan persis seperti yang kau katakan. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Emma Kui bertanya dengan gugup, Tuan Ye, jika kita melakukan ini, saya akan dicari di seluruh dunia. Bagaimana saya bisa tetap aman? Ye Chen menunjuk Hamid, mulai sekarang, Anda dan anak buah Anda akan bergabung dengan pasukan Komandan Hamid. Hiduplah secara rahasia di Timur Tengah dan layani dia. Saya akan mengatur agar keluarga Anda dibawa ke sana, agar Anda dapat bersatu kembali. Ye Chen awalnya mempertimbangkan untuk membiarkan Emma Kui bergabung dengan Wan Long Hall sebagai umpan meriam. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, tidak.
orang ini akan menjadi terkenal. Membiarkannya tetap di Wanlong-hol berisiko mencoreng reputasinya jika tersiar kabar. Namun, Hamid berbeda. Sebagai seorang pemimpin pemberontak, apapun yang dilakukannya tidak akan mengejutkan, apalagi menerima beberapa tentara bayaran teroris. Lagi pula, orang-orang ini bisa menimbulkan masalah bagi para pemimpin pemberontak saat ini. Setelah malam ini, mereka juga akan terkenal, menghadapi tekanan publik yang sangat besar. Bahkan jika mereka dengan berani menolak menjelaskan, posisi mereka akan terasa canggung. Jika M. Akui bergabung dengan kelompok Hamid, mereka akan semakin tidak nyaman. Mendengar hal ini, M. Akui awalnya menolak. Sebagai tentara bayaran senior Blackwater, ia tahu para pemberontak adalah kelompok yang tidak terorganisir. Bergabung dengan mereka seperti melempar singa ke selokan untuk hidup bersama tikus. Namun kemudian ia berpikir, selamat dari cobaan ini akan menjadi keajaiban. Terkenal dan tercela, ia akan berisiko ditemukan atau dibunuh kemanapun ia pergi. Namun, bersembunyi di benteng Hamid yang terpencil akan aman. Tidak perlu hidup dalam ketakutan atau terus-menerus melarikan diri. Jadi, itu tampaknya pilihan yang tepat. Namun, ia ingin mendapatkan sedikit lebih banyak, jadi ia memberanikan diri. Tuan Ye, bisakah Anda merekomendasikan saya untuk bergabung dengan Wanlong-hol? Saya dengar kebanyakan dari mereka keturunan Tionghoa, dan saya blasteran Tionghoa. Saya akan bekerja keras dan menebus dosa-dosa saya. Ye Chen membentak, jangan bermimpi. Seluruh Wanlong-hol hanya setia padaku. Bagaimana mungkin aku membiarkan orang sepertimu menghancurkan reputasinya? M. Akui tersentak, terkejut mengetahui Wanlong-hol milik Ye Chen. Ia segera berkata dengan hormat, Tuan Ye, tenanglah, aku akan melayani Komandan Hamid dengan sepenuh hati. Ye Chen mengangguk, lalu menoleh ke Bernard Elnor, mendesah, Tuan Elnor, lihat betapa aku sangat memperhatikanmu. Setelah ini dipublikasikan, kau akan terkenal di seluruh dunia, dipuji sebagai pahlawan. Keluarga dan merekmu akan dirayakan dengan meriah, status sosialmu akan melonjak, dan penjualan perusahaanmu akan meledak. Kau telah mendapatkan jackpot. Bernard Elnor memahami logikanya. Menyelamatkan puluhan nyawa adalah tindakan monumental, layak untuk dibukukan di Prancis dan Maladewa. Selain itu, di antara mereka yang diselamatkan adalah superstar dunia tawana. Sungguh prestasi yang luar biasa. Para penggemarnya praktis akan memujanya. Merek mewahnya kemungkinan besar akan mengalami lonjakan penjualan, dengan kuota setidaknya berlipat ganda. Memikirkan hal ini, bibirnya melengkung membentuk seringai yang tak tertahankan, lebih sulit dikendalikan daripada hentakan AK-47. Dengan penuh semangat, ia berkata, Tuan Ye, rencana Anda brilian. Saya akan bekerja sama sepenuhnya. Ye Chen berkata, dasar rubah tua, sudah menuai keuntungan dan berpura-pura malu. Aku menyelamatkan hidupmu dan memberimu kesempatan besar ini. Bukankah seharusnya kau menunjukkan rasa terima kasih? Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Menunjukkan rasa terima kasih? Hati Bernard Elnor mencelos. Meskipun ia sudah menebak motif Ye Chen, ia tetap bertanya dengan gugup, bagaimana Anda ingin saya menunjukkannya, Tuan? Ye Chen berkata, Anda yang cari tahu. Bernard Elnor mulai resah, berpikir dalam hati, Ye Chen menyerahkannya padaku, tapi bagaimana aku menangani ini? Tentu saja aku tidak bisa memberinya 1 atau 2 miliar sebagai hadiah terima kasih. Dia sudah menghasilkan begitu banyak dari menjual pil permajaan kepadaku, dari mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Lalu ia tersadar, setelah insiden ini diketahui publik, prospek Pulau Kuda Putih kemungkinan akan suram. Puluhan orang tewas di sini, siapa yang datang tanpa mempertimbangkan hal itu? Maka, ia menguatkan diri, menggertakkan gigi dalam hati, dan berkata kepada Ye Chen, Tuan Ye, Pulau Kuda Putih dibangun dengan investasi 7 miliar dolar dari kelompok kami, membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikannya, dan belum beroperasi lama. Karena Anda dan keluarga Anda senang berlibur di Maladewa, saya akan memberikan pulau ini kepada Anda. Sebagai tanda terima kasih kecil saya. Karena khawatir Ye Chen mungkin menganggapnya kurang, ia segera menambahkan, tenang saja,
pulau ini memiliki kontrak sewa 99 tahun dengan Maladewa, dan saya akan membayar sewa 99 tahun penuh di muka, ditambah menginvestasikan 100 juta dolar lagi sebagai dana pemeliharaan dan peningkatan Pulau Kuda Putih. Memastikan Anda dan keluarga Anda dapat menikmati pengalaman liburan terbaik di sini kapanpun. Bagaimana menurut Anda? Ye Chen terkekeh. Tuan Elnor, Anda cukup murah hati, bukan? Sebuah pulau tempat puluhan orang tewas, yang akan segera terkenal di seluruh dunia karena serangan teroris. Memberikannya kepada saya, apakah ini ide Anda tentang mendaur ulang sampah? Bernard Elnor langsung merasa malu. Ye Chen tepat sasaran. Meskipun pulau itu menelan biaya 7 miliar dolar, sebagian besar investasi itu tidak dapat dipindahkan. Misalnya, reklamasi lahan untuk memperluas pulau, uang itu hilang selamanya. Dan semua fasilitas perangkat keras di pulau itu, meskipun mahal, tidak memiliki nilai yang dapat dipulihkan. Membongkar dan memindahkannya dari Maladewa sama absurdnya dengan menghabiskan 100 dolar untuk membuat uang kertas palsu 1 dolar. Begitu berita tentang peristiwa hari ini menyebar, Pulau Whitehorse akan kehilangan hampir semua nilai ekonominya. Bahkan jika mereka memangkas harga untuk menarik wisatawan yang tidak terpengaruh oleh insiden itu, profitabilitas akan anjlok. Jadi, pulau itu praktis menjadi rongsokan. Menghadiahkannya kepada Ye Chen tampak berharga di permukaan, tetapi Ye Chen cukup tajam untuk melihat tipu muslihat itu. Maka, Bernard Elnor menggertakkan gigi dan buru-buru berkata, "Oh, Tuan Ye, ada juga Pulau Bintang 7 di Maladewa, Pulau JD, yang dimiliki oleh konsorsium Dubai. Bagaimana kalau saya sendiri yang membeli pulau itu dan memberikannya kepada Anda?" Pulau JD, yang baru-baru ini dijual, termasuk di antara 3 pulau teratas di Maladewa, dengan nilai lebih dari 500 juta dolar. Pasar pariwisata kelas atas internasional sedang lesu akhir-akhir ini, dan pendapatan Pulau JD menurun, mendorong konsorsium Dubai untuk menjual dan menarik diri. Di tengah pasar yang sedang lesu, hanya sedikit yang memiliki sarana dan kemauan untuk mengambil alih Pulau JD, dan Bernard Elnor kemungkinan satu-satunya. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Dia sudah melakukan pembicaraan awal dengan konsorsium Dubai, yang harga yang diminta sekitar 600 juta dolar, meskipun dia yakin bisa mendapatkannya dengan harga sekitar 500 juta. Karena Ye Chen mengetahui rencana kecilnya, dia tinggal membeli Pulau JD dan menghadiahkannya kepadanya. Sebelum Ye Chen sempat menjawab, dia menaikkan taruhannya. "Tuan Ye, bagaimana kalau saya berikan Anda Pulau JD dan Pulau Kuda Putih? Jika menurut Anda Pulau Kuda Putih tidak cocok untuk penggunaan pribadi, Anda bisa membiarkan tentara Wan Long Hol berlibur di sana. Mereka tentara bayaran berpengalaman, mereka mungkin tidak keberatan dengan beberapa kematian di pulau itu, kan?" Ye Chen mengangkat alis dan tersenyum. "Baiklah, Tuan Elnor, harus saya akui, sikap Anda sekarang jauh lebih tulus daripada kedua pengusaha licik tadi." Bernard Elnor tersenyum canggung namun sopan. "Maafkan saya, Tuan Ye, saya tidak memikirkannya matang-matang sebelumnya dan mempermalukan diri sendiri. Meskipun kejadian hari ini akan sangat merusak reputasi Pulau Kuda Putih, dampaknya terhadap Maladewa secara keseluruhan seharusnya minimal. Ini adalah insiden yang terisolasi, diatur oleh Blackwater, sehingga bisnis Pulau JD tidak akan terlalu terpengaruh. Jika Anda ingin mendapatkan keuntungan, Anda dapat menyewakannya dengan pendapatan sewa tahunan yang substansial. Atau, jika Anda menyukai pulau ini, Anda dapat menjadikannya sebagai tempat liburan untuk Anda dan keluarga." Ia menambahkan, perangkat keras Pulau Kuda Putih secara keseluruhan masih sangat baik. Insiden ini mungkin membuatnya sedikit tidak menguntungkan, tetapi saya yakin para prajurit Wan Long Hol yang berpengalaman tempur tidak akan peduli. Yakinlah, saya akan bertanggung jawab penuh atas pemeliharaan pulau yang berkelanjutan. Pada titik ini, Bernard Elnor tidak berani berhayal. Uang harus dikeluarkan untuk memberikan dampak. Demi menjilat Ye Chen, ini hanyalah tindakan kecil. Dia harus terus menunjukkan niat baik untuk menjaga hubungan baik dan mengamankan akses ke pil permajaan di masa mendatang. Ye Chen, dengan lugas, berkata, "Karena Anda begitu tulus, saya tidak bisa menyia-nyiakan kebaikan Anda. Mari kita lakukan seperti yang Anda katakan. Tapi tidak perlu mengalihkan kepemilikan pulau-pulau itu kepada saya.
Tetaplah atas nama Anda dan kelola atas nama saya. Tidak masalah. Bernard Elnor menepuk dadanya, Anda bisa mengandalkan saya. Menjaga pulau-pulau itu atas nama saya juga memiliki keuntungan lain. Kelompok saya dapat menyalurkan dana ke kedua pulau tersebut kapan saja untuk memastikan operasional dan pemeliharaan harian mereka. Ye Chen mengangguk, beritahu saya setelah selesai. Bernard Elnor dengan antusias setuju, tidak masalah, serahkan saja pada saya. Oh, Tuan Ye, bagaimana dengan Pulau JD setelah diakuisisi? Haruskah disewakan atau tetap beroperasi? Ye Chen melambaikan tangannya, hentikan. Pecat semua staf dengan kompensasi ganda dan pesangon, yang akan kau tanggung. Setelah semua orang pergi, aku akan mengirim sejumlah prajurit Wan Long Hall, beberapa menyamar sebagai staf, yang lain sebagai turis, menciptakan lingkaran tertutup internal. Bernard Elnor tak kuasa menahan diri untuk memuji. Hebat, Tuan Ye. Pendekatan lingkaran tertutup ini tidak hanya membuat Pulau JD tetap beroperasi, tetapi juga memungkinkan prajurit Wan Long Hall bergiliran untuk beristirahat. Saat kau dan keluargamu berkunjung, mereka akan memastikan keamanan terbaik. Ini sama-sama menguntungkan. Bersambung.